dan ganja sintetis dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat dengan memanfaatkan aplikasi pesan instan Zangi untuk koordinasi transaksi. Semuanya terheran-heran, semuanya kecewa, tapi sekarang semuanya marah. Saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Bella kenapa menceraikan, tega banget di dalam penjara diceraikan. Udah tahu kan alasannya gimana? Guys, ini aku punya parfum dari Perla. Ini parfumnya unik banget. Ini bisa kalian semprotkan ke rambut kalian, bahkan ke badan kalian, teman-teman. Ini aku contohin ya. Bisa kan parfum nggak bisa kita semprotin ke rambut kan, karena dia mengandung alkohol yang tinggi juga, bahaya juga, bisa merusak rambut. Tapi brand Perla ini dia bilang kalau ini nggak masalah disemprotkan ke rambut kalian, karena di sini ditulis oleh Body Mask Perla. Jadi buat badan kalian aman, bahkan rambut kalian yang gampang banget kena iritasi terhadap parfum yang keras-keras yang aku punya sih. Di belakangnya aku banyak banget parfum ya. Tapi ini parfum yang salah satu unik. Tapi teman-teman bisa dapetin ini langsung aja di bawah video ini ya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang Amarzoni ya, yang kabar ya pengen bebas bulan Desember ini, ternyata nggak jadi bebas karena dia malah mengedarkan bahan narkoboy di dalam penjerong. Teman-teman tahu kan, kok berubah banget ya dia ini. Ya, aku juga penasaran gimana beritanya dan gimana tanggapan dari sahabatnya, bahkan adeknya dan netizen juga, teman-teman. Mari kita langsung aja ke videonya. Buat teman-teman yang belum mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Mengenal aplikasi Zangi yang digunakan Amarzoni mengedarkan narkoboy di lapas. Ini adalah salah satu aplikasi ya, dia bisa mengedarkan barang tersebut ya. Yuk kita dengerin videonya. Dan ganja sintetis dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat dengan memanfaatkan aplikasi pesan instan Zangi untuk koordinasi transaksi. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 50 gram sabu, 1 kg ganja sintetis, serta beberapa perangkat komunikasi. Aplikasi ini merupakan aplikasi pesan era baru yang menawarkan layanan komunikasi tanpa registrasi dan tidak ada pengumpulan data. Zangi merupakan aplikasi pesan pribadi yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Silicon Valley, Amerika Serikat. Zangi menonjol dengan klaim Zero Data Collection dan enkripsi end-to-end kelas militer yang melindungi seluruh pesan, panggilan suara, video, dan file pengguna. Berbeda dari WhatsApp atau Telegram, data komunikasi tidak disimpan di server tetapi hanya di perangkat pengguna. Hal ini membuat pesan tidak dapat diakses bahkan oleh pihak Zangi sendiri. Sulit dilacak oleh aparat. Penyebabnya yaitu pesan terenkripsi sepenuhnya hanya bisa dibuka oleh pengirim dan penerima. Aplikasi ini juga tidak menyimpan metadata, tidak ada log waktu, lokasi, atau IP yang tersimpan di server. Selain itu, Zangi dapat berjalan di jaringan lemah dan pesan bisa otomatis terhapus setelah dibaca. Wow, ini aplikasinya emang ngeri banget ya. Data kalian bisa hilang guys. Gak ada, maksudnya kayak alamat. Kalau di WhatsApp kalian bisa terlacak guys. Alamat kalian di mana, kalian kirim pesan dari siapa, kalian pakai server internet apa, itu terlacak. Cuma aplikasi ini bener-bener murni ya buat melakukan tindakan kejahatan sih. Jadi ya nggak ada apa-apa. Tapi dia benar berubah loh dari pemakai jadi pengedar. Ya itu berarti berubah ke arah yang buruk dong ya. Ini kan nggak banget sih. Soalnya Amarzoni ini karirnya bagus banget teman-teman. Kita tahu lah dia dari seorang artis teman-teman. Terus punya istri yang cantik. Tiba-tiba terkena kasus awalnya cuma pemakai dan jadi pengedar, itu lebih berat lagi loh hukumannya. Respon keluarga dan sahabat Amarzoni tertangkap kembali kasus narkoba. Oke, kita dengerin. Arman, adik Rizoni juga ngomong pusing gua sama dia. Mau gimana lagi sih maunya? Jadi semuanya semuanya terheran-heran, semuanya kecewa, tapi sekarang semuanya marah. Karena dia adalah bagian dari rusak generasi bangsa. Pusing, mereka pusing. Hanya satu kata, gimana? Pusing. Nah, ya saya juga temannya pusing. Ngurusin orang makanya capek, ngurusin pengedar. Tapi sudah menjadi pengedar, jadi harus berantas gitu. Walaupun dia sahabat saya nggak tahu, yang jelas Instagram dia udah laku, ya. Saya yang bantu, mobil dia 2 udah saya jual, mobilnya juga lebih dari 500 juta, sudah saya transfer juga, gitu ya. Kalau ngomong kekurangan uang, konsep. Jangan-jangan itu duit dipakai buat dagang, kan? Gimana sih orang duit itu duit harusnya dipakai buat bertahan hidup, buat bekal nanti setelah keluar supaya bisa punya pegangan, gitu ya, untuk
kembali mengais rezeki dunia entertainment, saya udah angkat tangan, saya udah tidak akan terlibat lagi. Ya, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Amar Zoni supaya selesai kasusnya. Yang bisa saya lakukan sebagai sahabat ya, atau teman baik ya, hanya menjadi abang sambung yang baik untuk adik dan temannya. Lihat, sahabatnya pun udah pusing teman-teman ya, karena kelakuan Amar Zoni yang mengedarkan narkoba. Kalian tahu, yang rusak itu dari pengedaran narkoba bukan satu orang, tapi banyak orang bisa ya. Apalagi generasi yang muda. Kita nggak tahu isi-isi dalam sel itu isinya orang-orang kayak gimana gitu kan. Isinya orang-orang emang. Saya ingin mengklarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya. Dan kasus-kasus yang sudah banyak banget diberitakan oleh media. Bang Amar ini masih dugaan teman-teman ya. Jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu teman-teman ya. Dan sebagai adiknya Bang Amar yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baiknya sesuai data, fakta, dan bukti. Oke, di sini adiknya tetap memberi support teman-teman. Ini adiknya dari Amar Zoni ya, karena mirip banget tuh wajahnya ya, kita bisa lihat. Dan dia terus berpikir positif karena ya selain keluarga siapa lagi yang bisa membela Amar Zoni ini. Ini hal yang wajar banget terjadi. Tapi di sini muncul dugaan di mana adiknya dari Amar Zoni bilang kalau ini dijebak. Ini konspirasi yang menarik nih. Semoga yang diduga itu salah saja. Berharap yang terbaik. Saya pingin lihat Bang Amar bebas. Bener, aku juga nggak percaya kalau Amar mengulang lagi kesalahan yang fatal. Aku rasa dia dijebak. Sebenarnya aku agak-agak aneh aja gitu ya, karena padahal Amar ini udah dapet pacar lagi teman-teman. Kita tahu dia udah putus dengan Irish Bella, udah berpisah ya, udah bercerai. Bukan putus lah ya, putus pacaran kan. Di sini dia udah dapet pacar yang cukup wow menurut aku. Cuma dia melakukan hal tersebut. Kita lihat video ini. Klarifikasi Dr. Camelia dijuluki ATM berjalan Amar Zoni. Amar Zoni yang sebelumnya diumumkan akan bebas pada Desember 2025, rupanya kembali tersandung kasus yang sama untuk keempat kalinya. Sosok Dr. Camelia pun ikut disorot. Dr. Camelia membenarkan adanya hubungan spesial dengan Amar Zoni. Bahkan mereka berbisnis properti bersama. Banyak yang bilang aku ATM berjalannya Bang Amar. Namun Dr. Camelia membantah karena Amar juga punya bisnis properti bersamanya. Lihat, tinggal nunggu bebas. Bang Amar jujur kayak masih gak percaya. Dia tinggal nunggu bebas soalnya. Udah punya pacar yang siap nungguin dia, yang bernama Camelia, dokter lagi. Oke, kita lihat lagi dari sisi netizen ya, next. Kalian tahu kan Amar Zoni masih menjalani hukuman di dalam penjara terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Ternyata tersandung lagi, sudah di dalam penjara. Ternyata tersandung sekarang adalah peredaran narkoba di dalam penjara, guys. Astagfirullah. Jadi memang disinyalir Amar Zoni ini ternyata menampung narkotika dan ganja sintetis. Double kill kan? Double kill. Di orang-orang yang kemarin masih ngejudge mantan istrinya yaitu Irish Bella kenapa menceraikan, tega banget di dalam penjara diceraikan. Udah tahu kan alasannya gimana? Coba posisinya diputer nih, ibu nih atau Anda jadi Irish Bella, tahu kelakuan lakinya kayak gitu, masa masih mau bertahan? Hah? Tapi ini orang juga kayaknya gak ada kapok-kapoknya. Ngerasa dia akan selalu aman karena mungkin dia orang yang punya nama ya kan di Indonesia. Dia berpikir kalau misalkan kayaknya kemungkinannya kecil deh kalau gue dihukum berat gitu kayaknya. Tobatnya kapan? Masih lama. Orang-orang kayak gitu biasanya dikasih umur panjang sama Gusti Allah. Dari video yang kita dengar tadi, ini dikasih paham nih buat fans yang Amar Zoni nih ya, yang masih gak percaya dan nyalah-nyalahin Irish Bella kok ninggalin sih. Padahal Amar Zoni kan mau keluar dari
Penjerong. Ternyata dalam Penjerong Amar Zoni kelakuannya malah kayak gini. Ini masih dugaan ya kalau kata adiknya. Kita ikutin aja, next, lanjut lagi. Amar Zoni terlibat pengedaran syabu-syabu di dalam rutan Salemba. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bingung deh, Amar Zoni kan dia jualan syabu-syabu di rutan, kenapa ditekong say? Syabu-syabu kan enak, gue juga sering kok makan syabu-syabu. Kembali ke mode serius. Amar Zoni, sehancur apa hidupmu bang? Masa nggak kapok sih? Berapa kali sih ini? 4 kali ya? Keempat kalinya ya? Aduh bang, mungkin abang nih udah apa ya? Udah benar-benar nggak tahu kali ya makna hidupnya untuk apa, tujuan hidupnya apa. Sudah diceraikan Irish Bella, terus sudah jauh dari anak-anak gitu ya bang ya. Jadi mungkin Bang Amar nih berpikir, nanti gua kalau keluar dari Penjerong juga percuma, buat apa gitu loh. Cuma maksud saya gini bang, oke gitu ya kalau abang tidak mempedulikan tujuan hidup abang gitu. Cuma permasalahannya itu nanti anak-anak kalau gede ngelihat jejak digital bapaknya kayak mana bang? Piye bang? Gue mau tanya, kemarin pada yang ngehujat Irish Bella mana? Kok nggak pada muncul? Katanya Irish Bella harusnya menemani Amar Zoni. Katanya Irish Bella harus menjadi istri yang baik, istri yang benar, istri yang saling mengasihi, yang menemani susah dan senang. Tapi ini kalau lakinya modelan Amar Zoni, kalau kata gue juga gue tinggalin, jangankan Irish Bella. Kata gue kagak kapok-kapok, ini juga Amar Zoni 4 kali. Terus bisanya dia dagang gitu ya. Dia dagang narkocoy di dalam rutan. Maksud gue itu terselubungnya dari mana? Siapa yang antar, siapa yang ngirim, siapa yang mempelopori dan segala macamnya gitu loh. Kenapa bisa masuk rutan? Gue nggak tahu ini nih Amar Zoni ini emang pengen dihukum metong apa bagaimana ceritanya? Punya cita-cita mau dibawa ke Nusa Kambangan apa bagaimana konsep? Gue nggak ngerti. Hukuman dia aja belum selesai, masa tahanannya belum selesai, diulang lagi, diulangnya malah dagang narkocoynya di dalam rutan. Kata gue lu tuh duta rutan Salemba apa bagaimana? Percuma sih gue bikin konten tentang Amar Zoni, orangnya juga kagak bakalan ngelihat video gue kan. Katanya ya untuk beberapa orang yang udah pernah mendekam di dalam jeruji besi gitu ya, katanya Penjerong itu tempat mereka untuk bertobat, tempat mereka untuk mengubah diri mereka jadi lebih baik, tempat mereka untuk jadi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu ya. Pertanyaan gue ya, apakah Amar Zoni ini di dalam Penjerong tidak sholat, tidak beribadah, apa bagaimana? Bang Amar, gua akui ya, dulu tuh lu ganteng banget bang. Ganteng banget sumpah dah. Sekarang ya bukan berarti lu jelek, cuman maksud gua kelakuan lu yang jelek. Gua paham ya, mungkin posisi Amar Zoni ini, dia ini juga sudah tidak memiliki semangat hidup, jadi tidak memiliki semangat untuk hidup bebas di luar jeruji besi gitu loh. Mungkin juga kalau dia keluar penjara, dia udah terlanjur menanggung malu, mukanya mau taruh di mana, image-nya taruh di mana, karirnya udah hancur, rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Jadi mungkin Bang Amar juga tidak memiliki semangat, itulah ya. Makanya mungkin juga dia nih lebih nyaman di dalam rutan. Mungkin bisa jadi seperti itu pola pikirnya. Cuma yang mbok pikirin gitu loh, nanti kalau anak-anaknya dia udah gede, ngelihat jejak digital bapaknya dan segala macamnya, apa nggak makin lebih malah menyiksa anaknya, nanti dibully di sekolahan, nanti dikatain, dicemooh, diolok-olok dan segala macamnya gitu loh. Maksud gua kalau udah gagal jadi kepala rumah tangga, udah gagal jadi suami, ya dalam menjalani masa hukumannya, dalam menjalani menebus kesalahan di jeruji besi, ya tolonglah bisa menjadi bapak yang baik gitu loh. Jangan segala hidupnya tuh malah jadi gagal. Mentang-mentang lu gagal, terus semua-muanya lu gagalin juga. Minimal lu bisa tebus kesalahan lu buat anak lo lah. Minimal lu nggak makin menghancurkan jejak digital lo yang ujung-ujungnya akan berimbas ke anak lo nantinya gitu loh. Ini sama sih pemikiran aku sama netizen ini. Dari awal kan kita bilangin Amar Zoni ini punya anak. Dia nggak mikirin anak-anaknya gitu sebagai seorang ayah. Walaupun emang hubungan rumah tangga udah hancur, seenggaknya anak-anak tetap aja gitu kan, pasti bakal tetap lari ke orang tuanya walaupun udah berpisah ya teman-teman. Dan anak-anak juga nggak segan akan memaafkan ayahnya tentang perbuatan salah. Tapi loh sampai pengedaran itu udah bener-bener kayaknya Amar Zoni ini udah nggak mikirin hal-hal yang lain lagi, udah nggak ada semangat hidup banget ya. Dan ini bentar lagi teman-teman bebas, 2 bulan lagi dia bebas, inget ya, Desember. Gimana ya Amar Zoni ini udah terjerumus terlalu dalam sih. Nah buat teman-teman hati-hati banget deh soal narkoboy deh. Next. Amar Zoni bukannya tobat malah nambah. Ini kurir apa jadi pedagang nih? Nah sekarang baru gue setuju dengan netizen nih. Yang salah itu tetap Irish Bella, Ibel. Harusnya dulu jangan cerai, sabar. Wajar, manusiawi. Jarang-jarang loh suami yang suka bikin gebrakan seperti ini. Dikasih paham lagi oleh netizen nih yang hujat Irish Bella. Tuh yang kemarin hujat Irish, Mbak belain Amar Zoni. Noh, lihat kelakuannya bini mana yang tahan lihat kelakuannya. Ya, kita nggak tahu guys. Di sosial media
ya baik-baik aja. Tapi di belakang kamera kita nggak tahu apakah ada keributan apa yang terjadi antara Amar Zoni dengan Iris gitu ya. Ini orang udah kasus lagi, nggak ada kapoknya loh. Dan lagi-lagi narkoba. Dia ini belum bebas dari penjara. Di dalam penjara dia jadi bandar narkoba. Itu luar biasa sih, butuh keberanian yang tinggi. Atau mungkin dia memang udah rusak aja. Bahkan pengacaranya aja kecewa dan udah nyerah dengan kliennya. Baru kali ini gue dengar ada pengacara yang menyerah sama kliennya. Gue nggak tahu ya hukuman apa yang bisa benar-benar buat Amar Zoni ini jera, atau mungkin dia harusnya diisolasi aja nggak sih? Dan hukuman untuk Amar Zoni ini ya, yang ku tangkap dari berita itu hukumannya bisa sampai hukuman metong teman-teman. Ya, ancamannya yang satu minimal 5 tahun, yang satu minimal 6 tahun, maksimalnya 20 tahun, seumur hidup otomatis. Mencurigakan ya tentunya teman-teman dari keamanan dalam lapas itu juga dan rutan juga mengetahui ya, karena itu warga binaannya pasti mengetahui ada hal yang tidak baik, itu pasti ada lah. Cuman intinya kita sama-sama mendengar nanti seperti apa di surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Yang diamankan barangnya apa aja Pak? Yang diamankan narkotikanya ada itu tadi, ada sabu, ada ekstasi, ada liquid ganja. Pasal yang dijerat 112 ayat 2. Enggak, ini gimana konsepnya? Kalian udah denger kan tentang penjara? Aku cuma penasaran gimana konsepnya barang tersebut bisa masuk dan gimana caranya Amar Zoni bisa mengedar melalui aplikasi Zing. Ini pasti ada salah satu oknumnya. Ini aku penasaran, oknumnya itu siapa? Ini kan pasti perlu bantuan orang luar buat mengedarkan ini gitu kan. Ya kalau emang bener Amar Zoni terlibat ya mau ya dibuka lah siapa gitu ya. Kalau kata netizen nih di sini, Amar hidup lo nggak bisa bersyukur. Udah kaya raya, punya istri ya begitu cantik dan punya anak juga. Bahkan dia sempat deket juga sama dokter Camelia. Nggak tobat guys. Balik lagi, apakah isu ini masih dugaan atau tidak? Kita tunggu untuk klarifikasi dari pihak berwajib ya tentang Amar Zoni terlibat atau tidak. Karena tadi kita bisa lihat dari sisi adeknya itu masih dugaan. Ya, yang terbaik lah buat Amar. Aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.